Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Panglima Komando Tempur II, seharusnya Brigadir Jenderal Soepardjo berada di Kalimantan. Namun dia belum punya pasukan lengkap untuk memimpin konfrontasi militer Dwi Kora di sana. Jelang 30 September, dia terbang ke Jakarta. Malam 30 September 1965, Soepardjo sudah berada di Gedung Biro Pemetaan Nasional di Jakarta Timur. Gedung itu menurut Heru Atmojo seperti ditulis di Julius Poor dalam gerakan 30 September pahlawan dan petualang disewa pihak Angkatan Udara Republik Indonesia AURI. Pihak AURI menurut Hero tidak tahu menahu jika di malam 30 September gedung itu menjadi sentral komando Cenko 1. Selain Soepardjo yang semula satu-satunya perwira yang mengenakan seragam militer di sana, ada juga perwira penting. Salah satunya adalah Letnan Kolonel Untung Syam Kamaruzzaman Biro Khusus PKI. Sebelum di tempat itu, Kolonel Untung sempat berada di Lubang Buaya untuk memantau kerja pasukannya yang telah membawa para jenderal Angkatan Darat. Sementara itu, Ketua CC PKI DN Aidit yang dituding Orde Baru sebagai otak gerakan 30 September 1965 dijemput juga oleh anggota komplotan dari rumahnya. Aidit dibawa bersama Kusno ke Wisma Angkasa di Kebayoran Baru oleh Mayor Sujono. Perintah membawa Aidit tersebut datang dari Soepardjo. Sopir mobil yang membawa Aidit itu adalah Sersan Udara Muljono yang merupakan pengawal Subandrio, yang akhirnya mereka pergi ke Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Aidit waktu itu menginap di rumah Sersan Udara Anis Sujatno. Menurut Sersan Udara Anis Sujatno menyebutkan pelaku-pelaku yang dilihatnya adalah antara lain Soepardjo, Abdul Latif, Heru Atmojo, Untung, dan tentu saja Sujono. Kemungkinan di situ juga ada Aidit dan Syam. Orang-orang ini pada 1 Oktober 1965 itu kemudian bertemu Soekarno di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, yang datang untuk mencari perlindungan karena adanya tembakan-tembakan senjata malam 30 September. Keberadaan Soekarno di Halim Perdana Kusuma pada 1 Oktober itu membuat banyak orang berpikir dirinya terlibat G30S. Bagaimanapun, Perdana Halim Kusuma dengan pesawat-pesawat angkut yang ada di sana tentu bisa lebih menerbangkan Soekarno jika keadaan Jakarta memanas dan tidak aman. Juga tuduhan keterlibatan Soekarno dalam gerakan 30 September berasal dari keterangan Bambang Wijanarko, ajudan presiden. Pada tanggal 30 September 1965 pukul 22.00 saat menghadiri Monastek 1 di Istora Senayan, Presiden Soekarno menerima sepucuk surat dari Letnan Kolonel Untung yang dititipkan lewat Sogol atau Nitri, anggota DKP Cakrabirawa bagian Higen yang biasa melayani pemakanan dan minuman untuk presiden jika ada acara seperti itu. Oleh pelayan itu, surat itu diserahkan kepada Bambang untuk diteruskan kepada presiden. Setelah menerima surat itu, presiden berdiri dan pergi ke toilet diiringi Maulwi Sailan yang merupakan penjaga terakhir Soekarno, juga diiringi oleh Bambang dan Mangil. Di teras Istora yang lampunya terang, presiden berhenti sebentar membaca surat itu dan memasukkan ke dalam saku bajunya. Isi surat yang tentunya dikarang sendiri oleh Bambang Wijanarko berisi pemberitahuan dari Untung kepada presiden tentang akan dimulainya penindakan terhadap sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat yang tidak disenangi Soekarno. Kemudian Maulwi Sailan membantah tentang tuduhan-tuduhan itu. Menurutnya tidak logisnya cerita surat itu karena mana mungkin Untung begitu bodoh menitipkan surat mengenai gerakan militer yang nilai kerahasiaannya sangat tinggi kepada seorang pelayan istana. Pengakuan Bambang Wijanarko bukan fakta, seluruhnya adalah karangan yang diarahkan untuk keperluan mencari-cari kesalahan Soekarno. Menurut Maulwi, saya yang terus mendampingi Bung Karno dan tidak pernah meninggalkannya walaupun sebentar, tidak melihat kedatangan pelayan Sogol yang menitipkan sepucuk surat yang katanya dari Untung untuk diserahkan kepada Bung Karno. Kemudian tuduhan itu datang pada 1 Oktober 1965 sore. Soekarno memerintahkan sopir pribadinya Suparto segera pergi ke kediaman Dewi Wisma Yaso
untuk mengambil surat dari Untung yang berisi pemberitahuan tentang penjemputan paksa para jenderal yang disimpan Soekarno di saku baju yang dipakai saat menghadiri monastek di Istora Senayan. Setelah melakukan surat itu, Suparto bergegas kembali menuju rumah Komodor Udara Susanto, tempat Soekarno berada. Bambang Wijanarko mengeluarkan surat dari dalam salah satu saku jas seragam Soekarno dan menyerahkan kepada Presiden. Bung Karno menerima surat tersebut lalu merobek-robeknya. Surat tersebut adalah surat yang diterima dan dibaca oleh Bung Karno semalam di Istora. Menurut Bambang Wijanarko, surat-surat itu surat yang dirobek oleh Soekarno memuat daftar para anggota Dewan Revolusi. Namun hal itu dibantah oleh Maulwi. Hal tersebut tidak benar sebab Suparto tidak pernah ke istana untuk mengambil minuman dan pakaian seragam. Itulah sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.